Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan pertemuan ketiga tentang mata kuliah Masail Fiqhiyah, ya. Pada kesempatan hari ini melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu tentang sumber dan dalil hukum, telaah fatwa dan ijtihad, ya. Jadi dalam kajian masail fikih tidak terlepas dari pola ijtihad, ya. Kita bisa diartikan dengan pola dalam berijtihad, ya. Nah, kalau kita bisa melihat kemarin itu ada berbagai macam aspek atau objek dalam kajian masail fikih atau masalah-masalah fikih yang sifatnya mungkin kontemporer, ya. Dan bisa diartikan juga ada berbagai macam kasus yang mungkin pada prakteknya nanti memerlukan ijtihad dari Anda, ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita membahas tentang sumber dulu supaya ini menjadi pegangan nanti dalam menelaah bagaimana cara menelaah fatwa MUI nanti untuk tugas per individu atau per kelompok dulu nanti mulai individu yang terakhir. Kalau yang individu itu sifatnya nanti sendiri, ya, menelaah kasus yang ada di masyarakat lokalitas Anda, ya. Baik itu misalnya Sungai Banjarmasin, mandi di Jamban, atau orang mencemar lingkungan, memberi makan yang dari najis, atau dan lain sebagainya. Nah, itu nanti Anda akan berijtihad atau mengembangkan kemampuan Anda dalam masalah fikih dan kemudian diberikan dalil dan hadis yang sesuai dengan pola ijtihad Anda, ya. Jangan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai materi kita tentang sumber dan dalil hukum dulu. Nah, sumber kalau kita bisa diartikan itu adalah asal dari sesuatu, kemudian tempat petunjuk, dan dalil itu lebih cenderung pada yang sifatnya praktis, ya. Jadi kalau kita bisa melihat pola-pola dalam dalil-dalil itu, baik dari Al-Quran atau hadis, itu selalu memiliki landasan berpikir yang harusnya dikatakan benar, ya. Bukan berarti memaksa dalil, misalnya ihdinas siratal mustaqim, jadikanlah kami kepada jalan yang lurus, diartikan dengan pengertian misalnya kita harus jalan ke sana. Nah, itu tidak bisa, itu artinya memaksa dalil, ya. Nah, maka bisa diartikan suatu dalil yang membutuhkan dalil lain untuk menjadi hujjah tidak bisa disebut sebagai sumber hukum, melainkan metode istinbat atau penggalian hukum. Jadi cenderungnya bukan masalah dalilnya, bukan masalah sumbernya, tapi adalah apakah bisa dijadikan hujah atau tidak sebagai sumber hukum untuk menggali kasus hukum, ya. Nah, menggali ini sifatnya bagaimana, Pak? Menggali itu misalnya ada satu kasus misalnya nih kan, kasus, ya. Apa ya sekarang misalnya yang lagi ramai itu? Ini aja deh, ya. Ini antiseptik. Antiseptik, ya, pembersih tangan tidak lengket, ya. Apakah ini boleh dibawa sholat atau tidak, ya? Apakah di sini ada alkohol dan tidak, ya? Maka pada prakteknya ketika kawan-kawan melihat pola ini, kita lihat dulu apakah yang menyebabkan orang itu tidak bisa sholat adalah najis. Apakah najis yang dimaksud dalam konteks dalil Al-Quran, najis itu masuk juga dalam konteks pembersih tangan dan sebagainya atau tidak. Nah, itu juga ngarannya menggali hukum nantinya. Jadi kita bisa melihat menggali hukum bagaimana konteks dalil atau sumber hukum, ya, yang dibutuhkan untuk menjadikan hujah saja. Jadi saling mengisi dalil itu, ya. Nah, jadi dalilnya saling mengisi. Kemudian bisa kita lihat lagi bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber sekaligus dalil hukum syara. Jadi ya kita sepakat semua bahwa ini yang nomor satu, dan yang nomor duanya kadang memperjelas, ya. Jadi kalau kita lihat fungsinya, tentu fungsi Al-Quran dan hadis saling mengisi, ya. Entah itu bayan tafsir, ya,
Bayan tafsir itu artinya memperjelas, mendetailkan, atau bayan taukid, takkid, ya, memperkuat, atau bayan tasyri' nanti. Nah, tasyri' ini sifatnya adalah melihat proses dalil tersebut. Atau ada juga nanti bayan nasakh, ya, tapi ini terjadi perdebatan ulama apakah bayan nasakh ini juga bagian daripada fungsi hadis terhadap Al-Qur'an, ya. Nah, itu sumber utamanya. Jadi kalau ada menemukan Al-Qur'an bertentangan dengan hadis, berarti ada yang kemungkinan besar salah paham atau salah terjemah, atau bisa jadi hadisnya palsu. Karena tidak mungkin Al-Quran itu bertentangan dengan hadisnya. Kalau memperjelas hal Quran, mungkin ada. Ini namanya bayan tafsil atau bayan tafsir, ya, sama. Atau memperkuat, ya, memperkuat saja. Atau tasyri' melihat prosesnya dan sebagainya. Misalnya wala taqul lahu ufin wala tanharhuma, polanya adalah janganlah engkau memukul, mengatakan cih kepada orang tua, apalagi sampai engkau memukulnya. Nah, maka hadis-hadis yang mengatakan sifatnya kita harus berbakti pada orang tua itu adalah memperjelas dari kalimat tersebut, ya. Nah, jika mungkin ada sedikit kekurangan atau salah paham atau agak sedikit berat, ya santai saja, karena ini perlu waktu untuk lebih dalam menguasai materi hari ini, dan bisa diulang-ulang jika memang agak sedikit kurang paham, ya. Nah, dan bagaimana jika kita memahami ada ijma, qiyas, maslahat dan sebagainya, itu Pak, itu bisa diartikan juga sebagai dalil hukum syara, ya. Dan sifat ijma, qiyas, maslahat tidak bisa dianggap sebagai sumber hukum karena hanya berfungsi sebagai menyikapkan atau menampakkan hukum al-kashf wal izhar. Artinya dia sebagai sumber hukum tapi bagian daripada kashful izhar. Jadi lebih sepakat semua ijtihad atau pola mujtahid itu adalah menggunakan ijma, qiyas. Itu adalah bagian daripada cara menelaah Al-Quran dan Sunnah. Tapi tetap sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Saya minta maaf kadang tangan sini karena saya memudahkan ini aja, gambar-gambarnya. Ya. Nah, dalil hukum yang disepakati Al-Quran semua ijma dan qiyas itu adalah atiullah wa atiur rasul. Jadi dalil ini ati Allah wa ati Rasul wa ati Allah ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini jadi nanti ada juga ulil amri. Ulil amri itu adalah pemerintah, ya. Pemerintah yang sifatnya tidak zalim sebenarnya sih, ya. Nah, dalil hukum ini diperselisihkan. Nah, ini muncul perselisihan pendapat. Bagaimana jika dalil yang digunakan ini berbeda dengan pendapat yang lain? Misalnya istihsan. Tidak semua mazhabul arba'ah atau 4 mazhab menggunakan istihsan. Istishab juga tidak semuanya menggunakan pola istishab. Maslahah mursalah, orof, mazhab orof atau mazhab sahabi, pendapat sahabat, syar'u qablana, pendapat sebelumnya, sadu zariyah atau menutup kemungkinan. Nah, ini namanya adalah pola atau alat, ya. Nanti ada kita pelajari juga pada bagian segmen lain. Alat-alat untuk melihat ijtihad, alat-alat untuk berijtihad, di antaranya misalnya sumber Qur'annya hadis, kemudian dilihat dari istihsan dan sebagainya. Misal apa contohnya? Kita ambil contoh ini deh, ya. Kita ambil contoh sadu zariyah, misalnya catatan pernikahan nih. Nah, catatan pernikahan, ya. Kan dalil mutlak dalam Al-Quran kan belum ada, ya. Quran dan hadis juga belum ada yang mengatakan catat pernikahan, kata Nabi. Tidak ada kan? Cuma hanya aulim walau bisyatin. Aulim walau bisyatin. Artinya rayakanlah perayaan ulang pernikahanmu walaupun hanya sekedar dengan 1 ekor unta, ya. Nah, satu ekor kambing, ya, syar. Nah, pada prakteknya ternyata kalau kita melihat bahwa aulim walau bisyatin pada posisi itu Nabi menegur sahabat. Ada yang menikah tapi diam-diam, maka Nabi menegurnya, jar Nabi, rayakanlah walaupun hanya dengan 1 ekor kambing saja. Nah, ada beberapa ulama berpendapat bahwa kalimat ini menunjukkan bahwa pernikahan itu harus dirayakan atau disampaikan. Nah, waktu itu Nabi sudah menjadi seorang Rasul atau menjadi seorang khalifah. Maka pada prakteknya menggunakan metode sadu zariyah menutup kemungkinan, maka di Indonesia dipakailah namanya mencatatkan pernikahan di catatan pernikahan sipil atau pengadilan agama nantinya. Nah, sadu zariyah ini digunakan dari sumber Quran dan hadis Nabi, kemudian diambillah kebijakan mengenai wajib mencatat di catatan sipil, ya. Jadi kalau misalnya orang menikah ya harus daftar. Bagaimana dengan nikah siri, Pak? Berarti tidak menjalankan sadu zariyah ini. Kenapa jadi sadu zariyah, Pak? Nikah sadu zariyah ini supaya menutup kemungkinan
orang bisa tidak mau menyalahgunakan, ya, menutup kemungkinan orang terjadi menyalahgunakan. Jadi dengan dicatatkan pernikahan, maka hak-hak perempuan itu jadi terpenuhi. Meskipun masih ada juga yang menggunakan nikah siri, diam-diam nikahnya tanpa ada pengetahuan dari KUA dan sebagainya. Ya. Jadi kita bahas itu, tapi yang kita bahas adalah sadu zariahnya. Menutup kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya kalau terjadi perceraian, maka si perempuan berhak mendapatkan hak warisnya, berhak mendapatkan pembagian rumahnya, berhak mendapatkan sebagainya. Kenapa? Karena dia memiliki kekuatan hukum, yaitu memiliki buku nikah atau akta pernikahan. Ini ngarannya sadu zariah, ya. Menggunakan pola sadu zariah dalam mencatat atau melihat dalam catatan-catatan sipil atau dalam catatan pernikahan. Ya. Baik, kita lanjut. Tenang saja, ini masih banyak materinya. Ya, masih baru 4 slide nih. Ada 76 slide ya. Santai saja. Pertama, Al-Quran. Firman Allah SWT diturunkan kepada Nabi SAW dengan lafal Arab yang disampaikan kepada kita dengan secara mutawatir, di mana bacanya merupakan ibadah ditulis. Jadi dalam definisi Al-Quran ini seperti yang diketahui dalam Al-Quran apa? Kalamullah SWT al-munazzal ala Rasulullah SAW biwasitati Jibril al-muta'abbad bitilawatihi. Itu dalam definisi Al-Quran dalam kitab Usul At-Tafsir atau Ilmu Tafsir Al-Itqan, ya, memudahkan. Jadi ada juga ilmu tafsir yang lainnya, ya. Kalamullah munazzal, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam biwasitati malaikat Jibril dengan perantaran malaikat Jibril yang sampai kepada kita dengan cara mutawatir, artinya turun temurun terus menerus dengan sanad, dan al-mutabbad bitilawatihi, yang membacanya mendapatkan seperti beribadah, ya. Jadi membacanya berbeda, mendengarkannya beribadah, melihatnya juga beribadah, tadaburnya juga ibadah. Banyak sekali hal-hal yang dimau dengan Al-Quran. Maka oleh karena itu jangan lupa minimal ada 1 hari membaca Al-Quran, ya. Jangan membaca status terus atau membaca saja, ya. Caslah HP-mu, begitu juga dengan imanmu, ya. Caslah imanmu dengan cara apa? Ya, perbanyaklah mengaji pagi sebentar, meskipun seayat 2 ayat. Nanti berangkat lagi, pulang baca lagi 2 ayat, 3. Tapi terus ya istiqomah, ya. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Al-Quran, mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut yang kedua, dalam kajian usul fikih Al-Quran sering disebut dengan Alkitab. Ini kadang di mana-mana saya mendapatkan juga dalam kajian-kajian fikih atau usul fikih itu wafil kitab, jar. Nah, ini artinya dalam Al-Quran. Jadi referensi Alkitab di sini adalah Al-Quran. Cuman penyebutannya saja. Sering ada beberapa, tapi tidak semua, ada juga yang bukan dengan Al-Quran, hadis ijma, ya. Tapi lebih kalau pian-pian membaca kitab-kitab usul fikih atau kajian-kajian fikih itu rancak dalil dalam Alkitab, ya. Wafil kitab maksudnya apa? Dalam Al-Quran. Ya. Oke, lanjut. Dalilnya kehujahan Al-Quran pertama ini kita lanjut usul fikih, ya. Jadi hari ini lebih cenderung ke usul fikihnya juga, seperti RPS semalam. Materi kedua ini adalah penguasaan dalil atau penguasaan dalam berijtihad. Apa saja yang harus kita lakukan dalam ijtihad, ya. Yang kedua adalah kehujahan Al-Quran. Ya. Jadi meresum itu bukan berarti harus ditulis semuanya, tidak. Meresum itu menulis apa yang saya sampaikan dan pian tulis dengan bahasa pian. Itu hanya meresum. Kebanyakan kemarin-kemarin itu meresum ya tulis lagi yang di PPT ini. Ngapain tulis lagi PPT ini? PPT kan sudah sifatnya pembelajaran. Anda boleh aja screenshot, bentar langsung jadi set, langsung jadi, ya kan. Tapi yang diinginkan dalam resumen itu adalah mutalaah atau mengulang kembali pembelajaran yang didapatkan pada hari ini. Supaya apa? Ya ta'alluqul qalbi namanya. Supaya hati itu ada ikatan dengan guru, ikatan dengan ilmu, supaya nanti bisa berikit bahasa Banjarnya atau berkah dalam bahasa Arabnya. Ya. Nah, ulama semua sepakat tidak ada lagi yang berdebat bahwa Al-Quran menjadi sumber utama hukum Islam. Yang kedua, pasti benar, karena Al-Quran tidak boleh sifatnya main-main, tidak ada. Waktu di ayat ini, Allah pernah mengajak kepada para Quraisy, silahkan datangkan yang mirip dengan Al-Quran, dan jika benar, ya silahkan datangkan. Ternyata tidak yang mampunya. Karena pada zaman itu banyak ahli syair, lagu-lagu yang sifatnya mungkin ya hal-hal yang sifatnya negatif lah. Yang ketiga, tidak boleh menjadikan dalil lain sebagai hujah sebelum meneliti Al-Quran. Jadi adabnya dalam membahas hukum Islam itu adalah satu, posisi yang utama adalah Al-Quran dulu. Jangan langsung tiba-tiba maaf, mana yang tadi? Jangan sampai tiba-tiba harus ke akal langsung. Menurut ulun itu siapa? Pian itu siapa?
Ya, menurutku, aku itu siapa, mana kitabnya, mana dalilnya, mana Al-Qur'an, mana hadisnya. Kalau ingin berdebat, debatlah yang baik. Jangan mendebat dengan berdasarkan menurut saya. Jadi saya pernah mendengar kajian beberapa masyayikhina yatakallam an madza wa fi ra'yi ana madza yatakallam syekh ala anna hadha ra'yuka laisa min ra'yil Qur'an al hadis wa ayil kutub islamiyah. Jika pendapatmu silahkan, tapi jangan kau jadikan itu sebagai utama ya dalam meningkatkan kualitas Anda dibanding Al-Qur'an dan sebagainya. Maka jika ingin berayu, rayulah dengan Al-Qur'an dulu. Jika tidak dapat secara detail dalam Al-Quran, silakan dalam hadis. Jika tidak dapat tidak dengan sebagainya, maka silakanlah berijtihad. Ya. Nah, itu namanya pola ijtihad. Artinya sudah semaksimal ya. Jadi ijtihad itu bukan hanya sekedar jadi, tapi maksimal polanya, dalilnya, ya semuanya harus maksimal. Sekawannya ya. Sama kayak pian, aku ini bakantut kan ya tadi. Maka ijtihad pian, cek bujur-bujur, bakantut kada dari mana, aku bakantut dari mana, kapan sebagainya. Dipikir-pikir sampai akhirnya meyakinkan ternyata, oh kayaknya tidak bakantut. Nah udah selesai, berarti yakin pian meningkat. Berarti insya Allah sah aja sholat jika memang Anda dalam keadaan kondisi bau wudhu. Pak, kan diantara yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan apa? Ya, ulun Pak tadi menyentuh bakami Pak, tapi ulun kalau menyentuh kemaluan apa? Ulun dari pinggirnya aja. Berarti kada batal ulun Pak. Nah, ini sudah bagian daripada ya anekdot saja ya. Wah kami tapi kada menyentuh kemaluan ya tetap aja batal, kan apa batalnya adalah kencingnya itu. Masalah menyentuh kemaluan atau tidaknya kan belakangan. Karena dia membahas di antara membatal wudhu adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan ya. Ternyata dia gantinya dengan telapak belakangnya supaya jangan batal aja. Jadi kayak ini aja mengganggu. Allah bercanda ya. Tidak boleh menggunakan dalil yang bertentangan dengan Al-Quran. Jadi tentu pada prakteknya tidak sepakatkah atau sepakatkah jangan bertentangan dengan Al-Quran. Ya, artinya apa? Jika ada dalil Al-Quran yang sudah mengatakan tidak boleh, ya sudah tidak boleh. Sholatlah kata ya sholat, yang diapa lagi. Ramadan puasa ya puasa Ramadan. Ya, tidak boleh menggunakan dalil yang bertentangan. Tentu jika ada akal mengakali Al-Quran, nah ini bisa juga sih muncul apa la taqrabu zina, janganlah engkau mendekati zina, semalam kita bahas ya. Ketika kita pahami la taqrabu zina itu janganlah engkau berzina, apa yang terjadi? Berarti yang kada boleh apa? Berzinanya aja lah, seksualnya aja lah, berarti yang lain boleh, pacaran boleh. Ini nanti akhirnya menggunakan akal, meningkat akal, apa ya, bisa diartikan akal itu lebih prioritas, lebih tinggi dibanding Al-Quran, salah. Jadi kalau bisa kita gambarkan gini ya posisinya ya. Jadi ada Al-Quran, kemudian ada akal, ya. Akal. Posisinya di mana, Pak? Posisinya Al-Quran di atas, akal di bawah. Jangan dibalik, akal di atas, Al-Quran di bawah. Apa yang terjadi? Anda akan mencari dalil supaya riba itu halal. Anda akan mencari cara, kayak apa caranya supaya itu jadi halal. Tapi kalau jar Allah sifatnya bunga bank itu adalah riba, ya sudah, riba saja. Terlalu apa lagi nih? Tapi kan Pak, kayak bagi hasil di bank syariah beda kasus, beda akad ya. Beda akadnya. Anda berhutang 1 juta, bayarnya 1,2 juta, ya riba kan? Tapi kalau Anda berhutang mobil, bayarnya 300 juta, ya tidak masalah. Berhutang. Kenapa? Karena akadnya 300 juta. Tapi kalau akadnya 200 juta, bayarnya 300 juta juga kategori bunga. Ya. Bunga itu bahasa baiknya. Bahasa kada baiknya ya riba. Maaf Pak, ini riba Anda kan jarang. Ya, maka beberapa pendapat, berbeda pendapat mengenai bunga bank, tapi lebih sepakat dari pendapat beberapa ulama, ambil saja yang lebih masyhurnya. Ya. Kalau bagi hasil Pak, ya silahkan. Kalau bagi hasil di bank-bank syariah, ya silahkan. Karena itu sifatnya sudah akad bagi hasil. Ya. Ya, kalau misalnya untung, dapat, belanja rugi juga kita merasa ruginya juga. Ya. Baik, itu adalah dalil-dalil yang tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Jadi akal itu tidak boleh lebih tinggi daripada Al-Quran. Ya. Cenderung lebih sifatnya apa? Memahamkan saja. Seperti memahamkan. Ya. Oke, nah jadi tadi itu kategori-kategori contoh ya, contoh saja sih, meskipun beda pendapat silakan ya. Ada beda pendapat ini, beda pendapat itu silakan. Tapi yang jelas tidak boleh menggunakan dalil yang bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian penjelasan Al-Quran terhadap hukum itu sifatnya ada yang juz'i ya, misalnya masalah akidah,
waris, hukum, ya, yang sifatnya itu adalah ta'abudi atau adalah ibadah. Ada juga yang penjelasan Al-Quran dan Al-Quran sifatnya global atau kulli, masalah praktek sholat, zakat, yang dijelaskan oleh sunnah. Atau memberikan kaidah dan dasar hukum dalam pengembangan hukum. Jadi Al-Quran menjelaskan sebagai bagian daripada hukum itu sifatnya umum. Ya, tapi ada juga yang rinci banget, misalnya masalah lidzakari mistul hadzal unsayain, kan waris itu ya. Jadi rinci. Tapi kalau yang masalah zakat, puasa, sholat bagaimana? Tidak ada, umum saja. Ya, misalnya aqimus shalah, dirikanlah sholat, tidak ada yang maksudnya dari takbir sampai seterusnya, tapi diperjelas oleh hadis ya, atau sunnah. Dan bisa juga menjadi sebuah kaidah atau dasar dalam pengembangan hukum. Ya. Baik dalalatul Quran terhadap hukum, pertama, Al-Quran dari segi turunnya bersifat qat'i karena mutawatir, sedang hukum yang dikandung dalam qat'i kadang zanni. Qat'i itu pasti, zan itu masih ragu-ragu. Atau dalam sifatnya adalah perdebatan. Ayat qat'i yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami maknanya seperti bilangan. Ya. Nah, itu nanti kita bahas ya. Ayat zanni mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditakwilkan. Misalnya contoh masalah quru dan yad. Ya, masalah quru itu masalah hukum ayat zanni. Misalnya berapakah batas perempuan itu ketika ditalaknya. Walil mutallaqati yatarabbasna bi wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nah, salah satu quru itu apakah diartikan dengan 3 kali suci atau 3 kali haid. Jadi kalau sudah talak, ini contohnya ya, misalnya ditalak, kemudian suci, mens, suci, men, suci. Nah, 3 kali kan, tuh 2, 3, udah berarti dia sudah bisa nikah lagi nantinya. Tapi kalau posisinya itu adalah haid, maka pada prakteknya haid dulu, baru suci, baru haid lagi, baru suci lagi, baru haid lagi, baru suci lagi. Lebih lama, tuh 2, 3. Jadi kalau ini mungkin berapa bulan biasanya saya tidak tahu sih. 15 hari ya, 1 bulan, 15 hari mungkin. Tapi kalau ini 15 hari, 15 hari, lebih lama jadinya. Jadi masa dia ingin nikah lagi itu lebih lama. Nah, maka masalah quru ini terjadi pendapat dari kategori zanni atau ayat-ayat yang sifatnya zanniyah. Ya. Mujtahid boleh memilih yang terkuat menurut pandangannya serta didukung dengan dalil lain. Jadi mujtahid atau orang yang dimintai suatu kajian hukum, jika kita itu mungkin mengikuti fatwa saja, kita ngalih mual hukum, tapi berdasarkan fatwa bisa kita ikuti fatwa-fatwa tersebut, maka pada prakteknya mujtahid boleh memilih yang terkuat. Ya. Bagian mana yang dianggap kuat, itulah yang menjadi referensi dalam kajian-kajian dalam putusan nantinya. Nah, kemudian kaidah usul fikih terkait dengan Al-Quran, dasar dan sumber utama hukum Islam. Memang Al-Quran harus mengerti asbab nuzul. Ini contoh-contoh kaidah nanti kalau Anda belajar kaidah kemarin kan ya, sudah ada hafalannya mungkin. Ini diantaranya ini, Al-Quran, dasar, Al-Quran al-aslun fil hukmil Islam. Paham Al-Quran wa qimah min an-nuzul, itu dalam kaidahnya ya. Paham Al-Quran ada bi adatil Arabi, juga contoh untuk memahami ada kebiasaan orang Arab karena turunnya di Arab ya. Jadi ini beberapa kaidah yang berhubungan dengan Al-Quran ya. Ya boleh sih sebenarnya Anda ingat-ingat ini ya. Apa kaidahnya Jar, bahwa dalam kaidah ini Al-Quran lebih utamakan apa dari kaidah usul fikihnya? Kaidah usul fikih bukan kaidah fikih ya. Kaidah usul fikih Al-Quran dasar dan sumber utama dalam hukum Islam. Ya. Yang kedua, metode sebagai sumber hukum utama dalam hukum Islam adalah sunnah. Berapa menit sudah? Sudah 30 menit ya. Takutnya habis lagi waktunya. Zoom-nya ini gratis sampai 40 menit saja. Baik, sunnah etimologi jalan yang disendari dengan cara terminologi semua yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun peristiwa yang berkaitan dengan hukum. Ya. Sunnah qauliyah, fi'liyah, takriyah ini sudah pernah belajar kemarin ketika di usul hadis, mutawatir, masyhur, ahad, sahih, hasan, dan dhaif. Jadi dari jumlah ditinjau dari bentuknya ada qauliyah, perawinya ada mutawatir, ini banyak. Masyhur tidak lebih seperti mutawatir, ahad cuma 1. Ya. Kekuatan hujahnya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ya.
Kemudian, apakah sunnah Rasulullah SAW itu wajib diikuti dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa? Tidak wajib diikuti. Ya, jadi ada beberapa dalil yang sifatnya khususiat Nabi, ya, atau khususiat. Khususiat itu khususan, ya, yang hanya diperuntukkan untuk Nabi saja. Misalnya ada kasus mungkin Nabi memiliki istri lebih dari 4, itu hanya khususiat saja. Ya, yang diusulkan untuk diri Rasul tidak wajib diikuti. Ada lagi yang sifatnya maaf, yang pertama tadi sebagai manusia biasa. Jadi ketika sebelum Nabi jadi Rasul itu belum, tapi setelah Nabi jadi Rasul maka wajib diikuti. Yang kedua khususiat tadi, maaf ya saya tadi terbalik. Yang kedua adalah khususiat. Yang ketiga berkaitan dengan hukum yang ada alasannya menjadi syarat yang wajib diikuti. Jadi kalau ada memang dalil hukum yang sama dan konteksnya ada berbeda pendapat, maka dalil hukumnya menjadi alasannya apa. Itu yang menjadi referensi menggunakan hadis dalam hukum Islam, ya, atau dalam referensi sebagai sumber hukum Islam. Azan. Keujian sunnah pertama Al-Quran, sunnah itu merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dalilnya Al-Quran Al-Imran ayat 31, Al-Azab ayat 21, Al-Hasyr ayat 7. Ya, ini tadi saya bahas di awal bahwa fungsi sunnah terhadap Al-Quran pertama ta'yid wa ta'kid, ya, menguatkan. Yang kedua menjelaskan yang umum, yang terbatas, dan mengkhususkan yang umum. Ya, Anda pernah pelajari di usul hadis kemarin. Silakan Anda buka-buka lagi materi-materinya di usul hadis. Tapi nanti akan kita jelaskan. Kemudian tasyri', sifatnya hukum baru. Ya, misalnya transplantasi organ, transplantasi ginjal, atau yang sifatnya donor darah itu bagaimana hukumnya? Ya, tidak ada waktu di zaman Nabi donor darah, ya, memang benar. Nah, maka pada prakteknya kita akan melihat posisi atau dalam memahami Al-Quran dan hadis itu melihat posisinya bagaimana, atau yang berhubungan dengan hukum tasyri' itu bagaimana. Ya. Sehingga pada prakteknya nanti memudahkan kawan-kawan untuk memaknai ulang bahwa ada fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran nantinya. Ya. Baik, silakan untuk pian komentar di bawah sini, komen. Apa komentarnya? Silakan pian cari contohnya. Ya. Cari contoh dari salah satu fungsi sunnah ini. Ya. Boleh takkid wa takkid, berikan contohnya di bawah. Ya. Dan memantau atau melihat ini kan ada jadwal waktunya, ya, jamnya. Jadi saya melihat aja komentar nanti jam berapa. Kalau komentarnya jam sore berarti Anda tidak masuk kuliah. Ya. Tapi kalau komentarnya jam sesuai dengan jadwal kuliah, insya Allah maka pada prakteknya masuk mendengarkan juga, ya, karena niat ini belajar ilmu, niat mengharap ridha Allah meskipun hanya menggunakan pola daring. Ya. Silakan berikan contoh di bawah komentar Anda. Contoh menguatkan apa misalnya? Contoh tabyin apa misalnya? Boleh secara detail dalam internet, boleh juga dengan logika Anda. Misalnya ibu pergi ke pasar. Contoh takkidnya adalah membeli sayur. Contoh tabyinnya adalah sayur bayam. Hukum barunya adalah tiba-tiba ibu membeli alat masak. Nah, itu namanya tasyri'. Tapi pilih satu aja, pilih. Boleh ini, boleh yang boleh ini, satu aja pilih. Ya, satu pilih, kemudian berikan contohnya. Ya, berikan contohnya di komen bawah ini. Ya, silahkan komen. Kemudian yang ketiga adalah ijma. Ini sekedar mengulang sedikit lagi. Etimologis adalah kesepakatan konsensus. Terminologis kesepakatan umat Muhammad SAW secara khusus tentang suatu masalah agama dan Imam Ghazali. Jadi lebih cenderung kesepakatan umat, ya. Jumhur sepakatan para mujtahid dari Muhammad SAW pada suatu masa setelah pada Nabi SAW dalam hukum syara. Jadi ada ijma jumhur ulama, ya. Berarti setelah Nabi wafat, ya. Ini gampang saja karena sudah pengen pahami dulu. Dalilnya ayat Quran Nisa 59, Atiullah wa Rasul amri minkum, hadis umatku tidak akan melakukan kesepakatan terhadap suatu kesepakatan. Artinya berdasarkan ijma, ya, ijma. Ini dalilnya. Ya, silakan ingat-ingat dalil ijma. Ya. Rukun ijma yang terlibat seluruh mujtahid tersebut dari seluruh penjuru Islam minimal ada perwakilan. Kemudian mujtahid mengungkapkan pandangan hukum syara, atau biasanya ini terjadi di majelis-majelis yang sifatnya ingin memfatwakan sesuatu, misalnya di majelis Tarjih Muhammadiyah mungkin, atau di NU Bahasul Masail, atau di Muhammadiyah sendiri. Itu ada biasanya
kesepakatan para bisa dikatakan para mufti ya, para fatwa-fatwa tadi berpendapat, berargumentasi, muncullah kesepakatan. Ini hasilnya. Nah, hasilnya yang dimunculkan dan disebarluaskan di Indonesia. Ya. Kehujan ijma menjadi ijma qat'i dan wajib diamalkan, tidak boleh menjadi pembahasan ulama selanjutnya. Ini kehujan ijma. Bentuk ijma ada ijma sareh atau lafzi. Kesepakatan dikemukakan dalam sidang ijma setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya bersifat qat'i. Ya. Ada juga ijma sukuti. Nah, ini kadang ada pertanyaan tuh. Ijma sukuti itu apa, Pak? Nah, pendapat sebagian hukum tentang yang lain diam saja tanpa ada penolakan, artinya diam saja. Yang sifatnya zonni. Tapi kalau ini sifatnya qat'i ya. Pendapat dikemukakan, kemudian kita tadi menjadikan sebuah kesimpulan ya. Kesimpulannya ini adalah sifatnya adalah ar-rajih ya, yang kuat atau ikhtisarnya. Ya. Baik. Lanjut. Nah, ulama usul berpendapat bahwa sahabat yang berdasarkan ijtihad tidak dapat dijadikan hujah. Jadi pendapat sahabat yang sifatnya ijtihad tidak dapat dijadikan hujah. Tapi kalau pendapat sahabat yang menggunakan qaul min ashabina itu juga bisa dipakai jadi sebagai referensi ijtihad ya. Saya pendapat sahabat ya, Nabi SAW. Ya, baik. Kita lanjut ke maaf terlewat. Salah ketik. Tiba-tiba langsung ke ujung. Hai, nah ini tadi pendapat Sony. Kemudian ini kita bahas ya. Kias. Nah, ini yang kelanjutannya. Kias itu menganalogikakan sesuatu hukum dengan hukum yang lainnya. Itu juga gambarnya. Apa yang dilihat adalah ilat ya, atau sebabnya. Contoh paling simpel yang sering Anda bahas itu adalah khamar yang disamakan dengan minuman-minuman keras. Ini paling simpel. Sisanya boleh Anda gambarkan yang lain. Tidak boleh mukul orang tua, apalagi nyambatinya, ya sama aja. Bagi durhaka, ya sama aja. Dan itu ngarannya kias. Ya. Atau menganalogikakan satu hukum A, dengan hukum yang sekarang, yang diambil bukan hukumnya, bukan A-nya, tapi adalah ilatnya. Nah, ini referensi gampangnya. Yang diambil adalah ilat hukumnya. Apa sebabnya? Kalau khamar dikatakan haram karena sifatnya mabuk, maka apapun model yang sifatnya menjadikan kita mabuk dengan sengaja bisa jadi itu jadi sebuah khamar. Ulun recak mabuk ya kalau sungai itu lain mabuknya, itu namanya mabuk kol. Mabuk mobil kol. Hanya naik tahun depan jalan. Kenapa? Baunya angin. Kadang langsung muntah, umpat dia muntah. Mabuk pak jeruk lain. Itu artinya mabuk darat atau mabuk laut atau mabuk udara. Maka biasanya lah kalau kita tuh naik ke hulu sungai dan sebagainya, ada yang muntah. Kenapa? Kita tuh jadi umpat-umpatan kayak muntah tuh. Gitu. Nah, akhirnya kayak ujung-ujung kayak mual juga ya. Entah itu apa kebawaan ya, atau memang karena sengaja orang lain. Saya sering dulu waktu masih zaman sekolah itu naik kol, baru naik udah bau mencium minyak angin. Oma. Ya, minyak angin masih mending dieloskan di bagian hidung. Ini kada diisap. Nah, di lidah. Oma sakit mendengar ini isap. Kemudian apa yang terjadi? Muntah pula. Oh, udah dipastikan Anda bakal muntah. Saya bakal muntah juga. Maka cari-cari cepat-cepat. Minta plastik, nak muntah ya. Hanya mengambil blok langsung. Innalillah. Udahlah. Nah, tapi itu kan lagi terjadi ya. Maka berniatlah naik call itu dengan hal-hal yang sifatnya membawa plastik atau hati-hati. Atau kalau dia ya tolak naik motor udah aman ya. Baik, itu namanya kias ya. Baik, metode kias tidak menetapkan hukum sejak awal, isbatul hukum, tapi hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum, kasyful hukm wa izaru. Jadi kias itu bukan menetapkan hukum dari awal, dia tidak bisa menentukan, tapi dia mencari satu analogi atau mencari sebuah gambaran yang akhirnya digambarkan dengan kasus yang dia temui. Nah, penyikapannya ini, penjelasannya ini dilakukan dengan cara apa? Ini tadi saya bilang, Anda harus fokus kias itu di bagian ilatnya apa. Jangan asal kias tidak bisa. Ya. Harus lihat ilatnya apa. Dalilnya Al-Hasyr 2, kemudian Al-Quran sebagai dasar pendapatnya. Mu'az bin Jabal pernah ditanya oleh Nabi ketika di ujung kalimatnya apa? Ajtahir wa birra'i wala ubali. Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku akan berusaha maksimal
apa yang telah aku dapatkan tadi. Maka kata Nabi apa? Memukul pundak Muaz bin Jabal. Artinya boleh saja berikhtiar. Ya. Baik, rukun kias. Nah, ini juga perlu kalian pahami. Rukun kias ada 4. Pertama, al-asal, hukum asalnya. Kemudian far'un, cabang yang dijadikan hukum. Yang ketiga ada ilatnya, ada masalah hukumnya. Yang keempat adalah hukumnya. Khamar, maaf saya contohkan, biar gampang memahami. Khamar, bir, mabuk, haram. Nah ini, harus ada ini ya. Rukunnya ada. Kalau tidak ada ini, apa dihukumkan? Kalau tidak ini, apa yang dihukumkan? Bingung akhirnya. Menyandingkan ini dengan yang langgar jelas. Ya, harus jelas. Ya. Ilatnya apa, kemudian bagaimana cara menyusunnya, harus lihat dari asal, far'un, ilat, dan hukum. Jadi Anda perlu ingat, rukun kias ada berapa? 4. Pertama, asal. 2, far'un. 3, ilat. 4, hukum. Al-aslu itu adalah hukum asal, al-far'u adalah hukum cabang, al-illah adalah alasannya, yang keempat adalah hukumnya. Nah, syarat dikatakan ilat yang tadi tidak perlu karena itu bagian mengandung motivasi hukum. Jadi memang ada hukumnya, bukan sekedar indikasi. Kira hukumnya ini, jangan kira. Dapat diukur dan berlaku untuk semua orang. Jelas, nyata, dan bisa ditangkap dari indra. Jadi ilatnya itu harus bisa diukur oleh semua orang, bisa dilihat. Misalnya mabuk, ilatnya adalah mabuk tadi, Ahmad tadi ilatnya adalah mabuk. Kenapa? Ya bisa dilihat, bisa diukur. Kenapa? Karena ada zat kimia sebagainya. Bisa diterapkan pada bir, pada kasus hukum orang yang lain. Nah, dan ketika diilatkan tadi dengan bir, maka sifatnya bisa diterapkan. Artinya ada kemiripan hukum dengan bir. Itu ngarannya ilat atau syarat ilat. Ini sedikit Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan Maturidiyah. Ya. Sedikit saja, tapi silakan belajar untuk kajian-kajian filsafat atau kajian-kajian filsafat hukum ilmu. Kias terbagi 3, ada kias aulawi, kias musawi, kias adna. Aulawi lebih kuat daripada hukum asal, musawi hukum asal hukum far'u sama kualitasnya, hukum adna hukum pada far'un lebih rendah kualitasnya dibanding hukum asal. Apa contohnya, Pak? Silahkan pian cari dan tambahkan di komentar lagi di bawahnya. Contohnya apa? Ya. Contoh ini 1, contoh ini 2, contoh ini 3. Ya. Jangan, ya boleh sih di komentar, tapi nanti di resume juga ditambah ya, dimasukkan lagi ke resume pian. Contoh kias aulawi itu seperti apa, musawi itu jangan pian cari di internet. Bacain dulu, kemudian pahami dan tuliskan. Ya. Kenapa Pak tidak dijelaskan di sini Pak? Supaya ada mutalaah malam nanti atau sore nanti. Ya. Mengulang-ulang materi supaya jangan sampai hilang begitu saja. Ya. Sementara untuk memoto materi kan gampang saja, bisa sorenya atau jam berapanya. Ya. Baik, cukup dulu karena sudah azan asar. Bukan ya. Kalau di sini kan tidak azan asar ya, udah pian ya. Baik, terima kasih atas atensi kawan-kawan berhadir secara daring. Nanti kita lanjutkan lagi materi yang lanjutan dari slide-nya setelah ijma dan kias tadi ya. Kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Silakan disiapkan untuk resumen dan dikirimkan nanti di link absennya ya. Jazakumullah khair jazaa, semoga Allah memberikan manfaat dan berkah yang kita pelajari, dan mohon maaf jika ada salah kata atau khilaf dalam penyampaian materi tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.